Jadi sebenarnya praktis seorang bisa jadi rektor tanpa dukungan menteri satu suara pun Nggak mungkin. itu harus mencapai suara sekurang-kurang 85% dari total pemilih. Jadi kalau dia 48, dia harus mencapai sekitar 37-38 suara. Nah, saya pada waktu itu posisinya tertinggi. Berapa tuh, Prof? Saya 21 suara waktu itu, Pak. Kita belum bisa lepas dari kungkungan politik transaksional. Jujur saja kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tabi pun, Ya pun. pemirsa Gunjan Talk, kali ini saya dapat narasumber. Mungkin kalau di akademisi mungkin sudah kenal dengan Pak Profesor Bujang Rahman ya, Bujang Rahman Pak. Betul, betul. Profesor Bujang Rahman, dan beliau di Epkib Unila. Beliau di Epkib Unila dan pada tahun 2020 pernah mencalonkan diri menjadi rektor berbarengan dengan Prof. Aum Komarmani dan Prof. Satria kalau nggak salah ya, Prof. Betul, betul. Ada berapa waktu itu ya, Prof? Prof. Kamal Ada 6 ya? 6 ya? 6 kalau nggak Iya, 6 kalau nggak salah. Ada beberapa, saya juga pernah nonton sebelum Agustus kejadian tsunami kemarin. Itu saya pernah nonton di TV Unila, karena saya baru lihat channel TV Unila nyiarkan visi misi dari beberapa calon rektor. Dan pemirsa Gunjan Talk, saya salah satu pernah bicara dengan moderatornya saat itu, karena saya kawan dekat dengan Mbak Nopi Balga kalau iya. cara kayaknya kalau saya ini ngelihatnya salah satu yang saya tertarik dengan visi misi dan cara pemaparan adalah Prof. Bujang gitu. Terus saya selidiki lebih lanjut kenapa bisa seperti ini aturannya. Ternyata aturan itu ada. Nah, Prof. Bujang, bisa diceritakan nggak dulu tuh pernik pemilihan itu seperti apa sih? Iya. Kita ini sebagai publik ya, publik ini menyoroti nih sekarang nih Unila nih. Saya malah sudah lupa itu. 3 tahun yang lalu ya kalau nggak salah. 2020 ya, Prof ya? 2019 akhir. Oh, di Desemberan ya? Ya, ya, jadi mekanisme pemilihan rektor perguruan tinggi negeri itu dipilih oleh Senat. Dipilih oleh Senat. Dan juga ada suara dari menteri. Dalam hal ini Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, kalau dulu Menristek-Dikti, dan teknologi gitu ya. Nah, proporsinya itu 60% suara Senat perguruan tinggi, 65 ya? 65% suara Senat perguruan tinggi, maaf. Itu suaranya berupa angka ya? Maaf. Iya, angka ya? Angka ya. Oke. Kemudian 35% itu suara menteri. Tapi perhitungan persentasenya itu tidak lazim yang dikenal oleh publik. Ya. Nah, publik itu kan menghitung kalau persentase itu kan per 100. Ya. Jadi kalau 65%, 65 per 100. Bu. Ya. Kalau 35%, 35 per 100. Nah, tapi rumus yang digunakan dalam mekanisme pemilihan rektor perguruan tinggi negeri itu, persentasenya itu begini. Jadi suara menteri 30% itu cara menghitungnya 35 per 65 kali jumlah pemilih, jumlah anggota Senat. Jadi kalau di Unila itu ada 48 anggota Senat. Saat itu 48. 48. Apa tetap untuk continue 48 terus? Iya, masih 48 itu karena institusinya belum bertambah kan. Oh, institusi yang belum bertambah. Fakultas ya. Karena kan perwakilan. Pengaruhnya dari fakultas ya? Iya, perwakilan kan. Nah, jadi 35% itu rumusnya itu 35 per 65 kali jumlah pemilih. Jumlah pemilih kan 48. Jadi 35 per 65 kali 48 itu mendekati 55%. Maka suara menteri itu 25.
dari 48 suara Senat. Artinya total suara itu dia punya lagi di 25 ya, di 25, 48 itu iya. akibatnya. Karena Iya. karena perhitungan ini definisinya sendiri ya. Ini iya kan memang nggak- di peraturannya seperti itu. kalau kita bicara matematika kan definisinya nggak seperti ini. Dan itu kan. Iya kan, ini kesepakatannya kan Iya, nggak begini. iya, Ibaratnya iya. kesepakatannya. Oh ya, lanjut bro. Jadi menteri pada waktu itu kalau tidak salah punya suara 25. Artinya total suara 48 tambah 25 menjadi berapa itu? 48 tambah 25 60 73. 73 suara. 73 suara itu 25 suara menteri. Jadi sebenarnya praktis seorang bisa jadi rektor tanpa dukungan menteri satu suara pun Nggak mungkin. itu harus mencapai suara sekurang-kurang 85% dari total pemilih. Jadi kalau dia 48, dia harus mencapai sekitar 37-38 suara. Nah, saya pada waktu itu posisinya tertinggi. Berapa tuh bro? Saya 21 suara waktu itu. Dari 6 calon 21 ya? Ya, dari 3 kan, tinggal 3 kan. Oh iya 3 ya. Tiga itu kan 21 siapa aja tuh, bro? dari 3 besar itu yang paling tinggi saya pada waktu itu. 21. Kalau nggak salah suara saya 19. Oh 19. Ya, nomor 2 kemudian Prof Karomani 17, nomor 3 Prof Kamal. Oh Prof Kamal dari 48 ya? Nah, Prof Kamal itu kalau nggak salah suaranya sama dengan Prof Satria, apa kalau nggak salah, lupa saya. Kan ini 3 bro. Ya, tadi dipilih ulang untuk menentukan satu dari yang sama Oh suara. ini yang 6 dulu ya, yang awal ya, pemilihan 3 dulu ya. Yang dapat suara terbanyak waktu itu Prof Kamal. Jadi Prof Kamal yang nomor 3. Jadi yang 3 besar itu saya, Prof Karomani, Prof Kamal. Nah, total terakhir saya dapat 21. Yang di 3 pemilih ya. Yang di setelah- 3 ini ya, setelah dari pemilihan yang pertama. Ya, jadi Pemilihan kedua dapat 21 suara. 21 suara. Berarti saya kan naik 2 itu. Suara sah semua 48. Ya 48 Nggak ada yang absen. Kalau nggak salah nggak ada absen. Saya lupa itu ya. Pak Karomani berapa itu? Pak Karomani saya lupa. Pokoknya dia itu dapat 25 dari menteri ditambah suara awal dia itu. Lupa Suara awal saya. kan ini 48, 21, 21 itu 26. Saya agak lupa itu berapa. ya, oke. Karena udah nggak saya pikirkan lagi. 27 dibagi 2 ya. 27 berarti kurang lebih dibagi 2, presentasinya beda-beda antara Pak Kamal dan Pak Aom berarti kan? Iya, iya, iya. Karena 21 Pak Kamal itu nggak berubah kalau nggak salah. Suaranya tetap 16. enggak. Pak Kamal hanya 7 kalau nggak salah. Oh, 7 suara. berarti di 20 lah mungkin ya. Iya, ada datanya itu, saya lupa bukanya. Ya, kurang lebih. Nah, jadi pada waktu itu yang jadi Prof Karomani begitu kan. Nah, dengan kata lain, pilihan mayoritas itu tidak linear dengan pilihan menteri pada waktu itu. Tapi itulah mekanisme yang ada. Semua mesti kita terima gitu kan. Iya, iya, iya. Jadi ini saya ngambil di angka realnya ya, di matematiknya. Jadi di angka realnya ini kalau dia 21 itu 45%-an dikuasai oleh Prof Bujang dari 48. Iya, betul. Dari 48 nih kita ceritanya. Nah, dari 48 itu dikuasai segitu. Kemudian dari 35 ini itu nggak 35% itu tidak mengarah kepada 3 orang atau dia hanya mengarah ke 1. Satu orang. Dipastikan mengarah ke 1 orang. Ya, itu setelah itu nggak dipublish jadi angka nggak? Dari angka. Oh, tetap jadi angka dengan Jadi angka. pola perkalian tadi. Iya. 35/65 kali ini. Kalau nggak salah Prof Karomani itu 25 ditambah 17 berapa itu ya? 25 ditambah 17. 17 suara dia yang kedua ya? Suara aslinya. Suara 17. 17 tambah 25, 30, 42. Ya itulah suara dia. Oh, jadi dari 35/65 itu kenapa ya koefisien baginya penyebutnya jadi 65 ya kan? Rumusnya begitu. Iya, rumusnya begini. Oke, pemirsa Good Talk, ini saya juga baru tahu nih. Ini pasti dia pakai rumus filsafat, ini saya juga nggak paham. Ini kalau rumus matematika di 35% itu kalau dia ada faktor lain itu kan kita komposisi penuhnya tuh 100%. Kalau kita mau bicara peningkatan boleh kita jadi 200, bisa jadi 300 boleh. Tapi hitungannya 2 kali lipat, 3 kali lipat gitu kan. Iya. Nah, tapi kalau dia rumus itu kalau 100% itu sudah full. Kecuali dia nggak fisiknya nggak pasti, artinya ada tangan Tuhan di situ. Ada tangan Tuhan di situ, 1% misalnya nggak bakal jadi 100% kan gitu Bro. Iya. Ya. Nah,
Pemirsa Gunsantok, kita sudah dapat mengambil kesimpulan di situ. Saya bukan mau melihat bahwa akibat pemilihan seperti ini jadinya seperti kemarin gitu ya, bukan kita menuduh bahwa akibat nih pemilihannya ini salah baginya nih, akibatnya ditangkap KPK, bukan itu yang mau saya lihat artinya, tapi ini pintu masuknya ada yang perlu diperbaiki nih, Prof. Iya. Ya, ada yang perlu baik, pola-pola seperti ini ada perlu. Kenapa saya bilang perlu diperbaiki? Dari yang tadi dikatakan Profesor Bujang bahwa akhirnya kita harus menguasai 78% suara untuk jadi pemenang. Enggak, sekitar 58%. 58%. 85%. 85%. Akhirnya Kalau kan 80% gitu. nggak akan bisa. Nah, ini kan luar biasa. Ini kan ini ngalahin Karena pemilihan presiden ini. Dia harus 37 dari 48 itu. Iya, kalau dia 37 atau 40, yang pasti 40 lah yang kuat. Iya, nggak dapat dukungan nggak apa-apa. Nggak apa-apa, nggak dapat dukungan kementerian nggak apa-apa. Dan sebaliknya, kalau seorang calon sudah mendapatkan 12 suara, hanya 12 suara, didukung oleh menteri dengan jumlah anggota 48, dia jadi itu. Kan 25 tambah 12 kan udah 37. 25. Iya, 25 suara Ya, menteri kan. 12 ya. Udah 37 kan. 37 Udah selesai. menang. Ya. Nah, itu kan. Iya, udah selesai urusan itu. Iya, Ya. Jadi bingung ini kalau dilihat 6535-nya itu apa namanya, parameter yang awal adalah 100%, ketika dia turun yang kedua ada 35%-nya ini jadi pemilih menjadi 85% 85% baru bisa jadi. Ya, Karena kan seorang gitu. menteri itu menjadi 55% kan. Iya, menjadi 55% Iya. puasa karena faktor baginya tadi Faktor baginya penyebutnya tadi itu begitu. beda gitu. Iya. Oke, ini kita baru paham pemirsa. Ini sangat perlu juga dipahami walaupun kita yang di luar ini tidak sebagai pemilih, tapi ini untuk koreksi ke depan bahwa di Kementerian Pendidikan atau pemerintah ya harus juga objektif gitu. Jangan dijadikan 35% ini transaksional. Karena ini jadi nggak objektif, karena apa parameternya di situ? 35%-nya itu siapa? Karena mereka mencalonkan diri itu udah ada syarat semua ya, Pak. Betul. Udah melalui syarat kan? Udah. Umur nggak boleh 60 ya? Soal umur 60. Nah, umur nggak boleh 60. Kemudian yang Jabatan akademik sekurang-kurang lektor kepala. lektor kepala, prasyarat terpenuhi gitu. Nah, Iya. ini yang membedakan kita dengan aturan main kita yang lain. Padahal kenapa saya bilang ini ada pengecualian, agak aneh gitu, karena mereka tetap pemilihannya fix, ada angka. Kalau ada angka ini kan dia pasti harus pasti gitu, ada angka. Ya, jadi menteri itu dia pegang 25 kartu suara. Megang kartu suara. Iya, ada kartu suaranya. Hasil Dicoblos itu. perkalian tadi itu. Iya, coblos satu-satu. Coblos satu-satu masuk kotak. Jadi tetap itu jadi suara. Iya, jadi bukan suara. langsung dia tulis saya pilih A. Enggak. Jadi andai kata itu mau didistribusi, itu haknya menteri. Mau Bisa dia- saja umpamanya dari 25 itu 5 ke siapa, 10 ke siapa, 10 itu haknya menteri. Dan Tapi- itu bisa terjadi. Tapi dari 25 kartu suara dia itu, boleh nggak dikasihkan lagi ke Senat? Lu nyoblos yang ini gitu. Itu hak dia, nggak bisa dikasihkan ke Senat. Oh, nggak boleh ya, nggak Itu boleh ya. punya menteri itu Punya kan. menteri. Oke, Prof. Ini ada 8 calon rektor dan Bakal calon ya. masih bakal calon. Masih bakal calon kan. Waduh, salah juga saya nulis. Masih bakal calon ya. Iya. Belum ditetapkan panitia sebagai calon ya. 3 itu baru calon nanti. Oh. 8 jadi 3, nah 3 itu baru calon. Seperti pemilihan organisasi ya. Iya, begitu. Iya. Dia teratas. Ya, Kan ada juga teratas. yang pemilihan minimal 10 baru jadi calon gitu. Iya. Kalau dia 8 enggak. Oke, ini dia ngambil yang teratas baru calon. Oke. Iya. Bakal calon rektor ini ada 8, ada yang luar biasa, ada 3 dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Dari Pertanian 1, Kedokteran 1, Hukum 1, MIPA 1 ya kan. FISIP nggak ada ya, Pak? Fisip nggak ada nggak ada teknik 1. Teknik 1, oh ya Bu Lucy Meili ya, 1 di teknik 1. Nah ini sebelum rektor itu, sebelumnya tuh rektor tuh dari pertanian ya, baru kemarin aja yang Pak Om dari
FISIP ya, dari FISIP ya. FISIP, tapi sebelum di FISIP di FKIP dulu. FKIP dulu ya, oke. Jadi dulu dikuasai oleh pertanian karena paling banyak di situ ya. Sebenarnya. Ya. Karena memang awalnya Unila juga di situ ya. Iya. Nah, dari 8 ini, karena mereka sudah sosialisasi, mungkin dia sudah sosialisasi di FKIP ya. 8-8-nya ini sudah Prof Bujang sudah melihat visi misinya. Sudah melihat. Ada nggak yang tertarik? Nggak usah bicara orangnya, Prof. Ada nggak yang tertarik dari 8 itu? Dari kriteria yang menurut Prof Bujang ini mumpuni. Isu utamanya relatif sama. Isu utamanya relatif sama. Oke. Dari materinya yang diberikan ya. Oke. Semua ingin menjadikan Unila menjadi world class university. Oke. Nah, dan itu bukan isu baru. Ya. Dari dulu juga begitu sebetulnya isunya. Prof Karomani isunya juga itu, saya juga isunya itu, dan sekarang kembali lagi isu itu diangkat lagi. Diangkat lagi ya, oke. World class university gitu kan. Terus? Nah, menurut saya ya, memimpin itu kan art and science. Art and science. Seni dan ilmu. Iya. Kenapa disebut seni? Ini memimpin ya? Memimpin. Ya? Bukan mendidik ya? Bukan. Mendidik kan ada transfer knowledge, ada akhlak dan perilaku. Oke, Bro. Nah, kenapa disebut arts? Karena itu memang punya seni, dan seni itu dipengaruhi oleh karakter masing-masing orang. Nah, kenapa disebut ilmu? Memang ada ilmu kepemimpinannya dalam manajemen, namanya leadership science kan, ilmu tentang memimpin begitu kan. Oke, mungkin semua bisa membuat visi yang bagus. Bisa membuat program yang realistik. Oke. Tapi nanti ketika action itu akan sangat dipengaruhi oleh karakter masing-masing pemimpin itu. Oke, karakter ya. Karakter gitu kan. Karena karakter nggak bisa berubah ya. Nggak bisa berubah. Setelah 17 tahun ke atas. Betul ya. Tapi kalau definisi saya bisa berubahnya kalau masuk bui dan mati. Oke, lanjut Pak. Sorry, ini intermezzo aja. Kalau kita bicara world class university, maka tidak ada jawabannya kecuali hanya satu kata, quality. Quality. Mutu. Okay. Quality dari si personnya? Dalam arti total, dalam arti semuanya. Gitu. Jadi kualitas kepemimpinan, kualitas manajemen, dan kualitas policy. Policy, kan. oke. Dia bisa punya visi yang bagus, bisa punya program yang realistik. Tapi ketika tidak dibumikan dengan kebijakan mutu yang operasional, tidak akan bisa terwujud. Mutu operasional, oke? Salah satu contoh ya. Kalau dia ingin membawa Unila ini ke world class university, maka dia harus membangun global image, membangun global mindset. Jadi global mindset. Global mindset. Dan global mindset ini harus mewarnai setiap kebijakan pada semua lini kepemimpinan di Unila. Harus mewarnai kebijakan. Iya. Nah, oleh karena itu ya, mutu yang saya maksud di sini harus dimulai dari bagaimana membuat manajemen pada setiap lini organisasi Unila itu memiliki global mindset itu. Nah, contoh ya. Dekan itu pemimpin Tridharma perguruan tinggi. Pemimpin Tridharma perguruan, oke. Unila itu akan jadi world class university kalau fakultasnya itu sudah berorientasi ke internasionalisasi. Jadi sudah global minded dia, baru begitu. Bayangkan bagaimana dia mau global minded kalau dekannya tidak punya global mindset. Oke lah, dekan punya global mindset. Tapi kan dekan bukan eksekutor. Iya. Eksekutornya para wakil dekan. Iya, eksekutornya di wilayah dia saja. Ya. Okay. Nah, tapi tetap rambu induk tetap betul. Okay. Bagaimana fakultas mau menjadi world class kalau eksekutornya tidak punya global mindset? Lebih tajam lagi, ujung tombak dari pembinaan ilmu itu adalah jurusan. Oke, di bawahnya dekan ini. Jadi pelaksana paling ujung dari Tridharma perguruan tinggi itu adalah jurusan. Prodi. Nah, jurusan ini yang paling menentukan. Karena jurusan itulah yang mengolah prodi.
akreditasi prodi itu sangat ditentukan oleh jurusan itu. Maka sangat penting bagaimana membangun global mindset di kalangan para ketua jurusan dan para ketua program studi. Yang saya khawatirkan, jangan sampai terjadi lagi. Visinya world class university, programnya global, tapi ketika turun ke dekan, ketika turun ke wakil dekan, ketika turun ke ketua jurusan, berkomunikasi di forum internasional pun tidak punya kapasitas, tidak akan bisa diwujudkan itu. Nah, itu yang saya maksud mutu. Nah, mulai dari situ mutu itu, gitu kan. Apalagi kalau kita bicara soal kolaborasi, program kerjasama, itu kan berarti kita harus membangun gagasan, membangun format berpikir supaya gagasan kita diterima oleh orang lain sehingga orang mau bekerja sama dengan kita, begitu kan. Andai kata ini tidak memiliki global mindset, bagaimana mungkin itu bisa terwujud? Nah, itu persoalannya kalau menurut saya. Dan ini sering terjadi gitu ya, sering terjadi. Kenapa? Begini Pak, kita belum bisa lepas dari kungkungan politik transaksional. Jujur saja kita belum bisa lepas dari situ. Kampus ya, kampus yang kita omongin ya, bukan kita ngomong kampus ya. Dan itu bisa dilihat dari sekarang. Iya betul. Itu kan. Nah, ini kalau tidak disikapi secara arif, itu yang akan membuat degradasi mutu. Kenapa? Karena semua bayar transaksi itu. Ya. Akhirnya orang tidak lagi berpikir mutu. Yang terjadi adalah balas jasa. Itu awal dari kehancuran sebuah perguruan tinggi kalau terjadi seperti itu. Boleh-boleh saja transaksional, tapi dia memang ditransaksi oleh personal yang memiliki kapasitas yang layak. Nggak apa-apa, punya kemampuan, nggak apa-apa. Transaksional itu karena kapabel, tapi bukan karena kepentingan suara, karena kepentingan jabatan, kekuasaan semata-mata, begitu kan. Nggak apa-apa menurut saya itu, asal memang teman bertransaksi itu betul-betul punya kapasitas yang memadai untuk mewujudkan world class university itu. Gitu. Nah, Prof, ini kan saya juga masih agak ini ya, world class university. Apa sih di benak para bakal calon ini? Kenapa harus menjadikan UNALA world class university? Itu kepentingan internal ini kan ya, Indonesia ini internalnya dulu ini kan lebih penting menurut saya, Prof. Iya. Gimana pandangan Prof? Itu yang kemarin sempat saya pertanyakan pada waktu mereka memaparkan visi misi. Kena hebatkah itu? Ya, gitu. Semua bicara world class university. Lalu saya ajukan sebuah pertanyaan. Kalau tidak salah, menurut data 2022. Data dari mana, Prof? Itu dari Unirank. Unirank, Universitas Ranking kan. Di Lampung saja, itu ada 3 perguruan tinggi yang termasuk papan agak bagus. Unirank ini legal ya, Prof ya? Legal. Bukan dibuat karena untuk sesuatu. Enggak, legal. Itu kan dunia. Oh, dunia, internasional itu kan. Nah, tapi diturunkan ke Indonesia, maka Indonesia itu kan punya ranking dia di situ kan. Iya. Artinya memang dia kompeten di situ. Memang kita acuannya di situ. Iya. Di Lampung itu ada 3 perguruan tinggi yang menonjol. 1, perguruan tinggi swasta. Ini bukan promosi, tapi kebetulan dia menduduki posisi di situ kan. Ranking ke-15 Universitas Teknokrat Indonesia. Itu ranking 15 tuh. UTI ya? UTI. Yang kedua UIN Raden Intan Lampung, ranking ke-30. Separuhnya dari Tekno. Yang ketiga Universitas Lampung, ranking ke-34. Itu datanya ada, bisa dibuka di Google. Maaf saya potong. Ini melihatnya dari apa, Prof? Ranking ini dilihatnya dari apa? Ada indikatornya. Indikatornya itu dashboardnya ada itu. Ada dashboardnya mereka. Jadi bukan satu hal ya, bukan satu hal ya. Bukan. Banyak hal yang kalau nggak salah ada 9 indikator itu. Iya, kalau saya ngelihat di sini kan yang terbanyak halnya sebenarnya halnya nggak tahu apapun itu kan pasti UIN dan UNILA kan gitu. Kampusnya aja lebih besar. Paling banyak itu akademik sebetulnya. Akademik. Nah, saya tanyakan kepada para calon. Saya tidak minta mereka menjawab pertanyaan bagaimana meningkatkan ranking ini. Kalau saya tanya itu, semua akan menghayal. Ya, begini begitu. Tapi yang saya tanyakan, menurut teman-teman, apa penyebab keterpurukan UNILA di sini?
menyebabkan keterpurukan, bukan menyebabkan turun ini, bukan ya? Ya itu kan terpuruk 34 itu. Indikatornya ini ya terpuruknya. Oke. Kenapa saya tanyakan seperti itu? Saya tidak ingin memaksa mereka untuk membuat gagasan yang kadang-kadang mengawang-awang. Tapi yang saya inginkan, sejauh mana sensitivitas mereka terhadap persoalan-persoalan yang ada di internal Unila. Artinya sensitivitas. Sensitivitas. Artinya apa? World class university itu tidak mungkin bisa kita wujudkan selama kita tidak bisa membangun internal quality dulu. Itu yang World paling class penting. university tidak dapat diwujudkan tanpa membangun Internal quality dulu. Jadi di dalam harus berkualitas dulu gitu. Kenapa? Karena begini, saya kan agak banyak mempelajari itu ya pada waktu saya jadi wakil rektor bidang akademik itu. Saya kan ketua tim RPJP Unila pada waktu itu. Setelah saya pelajari, sebenarnya yang inti dari World Class University itu adalah sebuah pengakuan. Pengakuan dari dunia global, dari dunia internasional bahwa kita ini sejajar dengan perguruan-perguruan tinggi yang sekelas dengan dunia, sekelas dunia. Pengakuan itu dibuat untuk merekrut mahasiswa apa untuk apa, Prof? Nah, pengakuan ini untuk membuat posisi kita itu bisa diperlakukan secara sama. Diperlakukan secara sama. Jadi andai kata ada hibah kita bisa ikut di situ. Andai kata mahasiswa kita meneruskan ke perguruan tinggi kelas dunia bisa diterima di situ. Nah itu kan pengakuan sebetulnya. Dan pengakuan itu intinya quality. Jadi tidak mungkin world class itu bisa kita capai kalau kita tidak punya komit pada quality. Nah itu kata kuncinya di situ. Jadi apa internal quality yang paling penting untuk mencapai world class university. Benar ya benar juga apa kata Prof Bujang. Ini kalau menurut saya lagi nih, kenapa bisa jadi pembenaran? Kenapa kita harus memikir jauh-jauh sih sebenarnya? Kenapa kita harus pengakuan itu kalau belum dibenahi di bawah ini? Nggak mungkin. Dibenahi ini bukan karena satu orang rektor. Betul. Ya Prof ya. Dan kalau satu orang rektor itu sudah berhasil memanajemen, bagaimana itu mengamankan untuk berkelanjutan kan begitu Prof? Betul. Kalau ini kita ngomong-ngomong sama teman-teman ini para profesor, Prof Bujang juga mungkin pernah berkata bahwa kalau ini tetap rejim seperti pemerintahan, berkesinambungannya susah. Nah itu. Ya kita bicara akademisi ilmiah. Nah kalau kita bicara bangunan di Lampung sajalah, ganti Gubernur Sarudin, ganti Ridho Pirkado, ganti Arinal, itu pembangunannya juga yang Sarudin Kota Baru stop, ini yang apa namanya Ridho Pirkado Perpustakaan stop juga. Nah repot juga. Artinya internal quality itu harus berkesinambungan untuk mencapai world class university. Betul. Ya begitu Prof Bujang ya. Betul. Oke. Nah Prof, ada yang mau saya tanyakan ini. Dari ke-8 itu masih sama ya, world class university. Isu utamanya saya lihat begitu. Nah, dari gestur atau dari karakter, karena tetap untuk menjalankan butuh karakter. Ya betul Prof ya, dan betul. Butuh karakternya juga gitu, bukan soal kepandaian dia transfer knowledge gitu atau dia kepandaian menyusun visi misi, tapi karakter dari di sini. Adakah dari 8 itu menurut Prof ini karena isu utamanya nggak tercapai, ini kita conteng sedikit lah, nggak tercapai jadi nggak memenuhi 100%. Ini nggak pakai kategori 35% milik Kemendikbud ya, ini 100% murni. Nah dia kurang dari situ. Adakah dari 8 itu yang mendekati karakternya bisa menerapkan internal quality? Ya jadi begini. Saya melihat ya, karena saya juga punya perjalanan menjadi pemimpin itu, saya itu beranjaknya itu betul-betul dari bawah Pak. Naik tangga lah ya Prof. Jadi saya pertama kali itu jadi ketua program studi. Dari ketua program studi menjadi sekretaris pusat studi kependudukan di lembaga penelitian. Setelah itu ketua jurusan 4 tahun. Jadi maaf saya potong, itu kalau kita di dosen, kita jadi anggap dosen dulu Prof. Itu jabatan pertama itu yang harus dicapai, langkah pertama itu prodi ya? Prodi ya? Prodi itu lini terendah kan? Lini terendah, Nah jadi saya udah 4 tadi itu. 4 tahun ketua jurusan, kemudian saya jadi pembantu dekan 1, 2 periode, 8 tahun. Pembantu dekan 1? Bidang akademik, kalau sekarang wakil dekan kalau sekarang.
Kemudian saya jadi dekan, periode pertama 4 tahun. Kemudian periode kedua saya terpilih lagi, tapi baru sekitar setahun setengah saya diminta Pak Asriadi untuk jadi wakil rektor bidang akademik. Oh, waktu Pak Asriadi rektor Ya, gitu kan. Walaupun saya sempat, ya mohon maaf ya, bukan saya menunjukkan diri saya laku, sempat saya tolak itu kan, karena saya masih konsen pada fakultas pada waktu itu. Apalagi pada waktu itu saya sedang menjadi ketua forum komunikasi dekan FKIP se-Indonesia. Se-Indonesia? Se-Indonesia. Universitas negeri apa campur swasta? Negeri. Negeri ya. Anggotanya kalau nggak salah pada waktu itu 31 perguruan tinggi 31 perguruan yang ada FKIP-nya. Itu kan saya ketuanya. Sebelumnya saya sekretaris itu kan. Dan Prof. Jarwo juga pernah jadi ketua itu dalam forum itu. Jadi kalau saya lepaskan ini banyak sekali yang harus didesain ulang begitu kan. Harus belum ada kaderisasi ya? Belum ada kaderisasi. Baru 1,5 tahun ya? 1,5 tahun gitu kan. Tapi karena itu panggilan lembaga, saya penuhilah pada akhirnya pada waktu itu. Walaupun mohon maaf, istri saya itu sampai terakhir tuh belum full menerima gitu kan. Beliau lebih suka saya mimpin fakultas daripada jadi WR1 gitu pada waktu itu kan. Istrinya Prof ini dosen juga? Guru dulu. Oh, guru ya. Guru sekolah? Guru di SMA. Oh, SMA, oke. Nah, jadi dari pengalaman saya itu ya, begini. Pemimpin itu ketika dia membuat gagasan, dia boleh memandang bulan di malam hari. Boleh memandang bulan di malam hari, oke? Karena bulan itu menyinari alam semesta. Oke. Jadi kalau pemimpin itu membuat gagasan, dia sedang berpikir global. Dia sedang berpikir internasional. Dia sedang memikir dalam rangka bagian dari dunia. Seperti bulan menyinari alam semesta. Nah, itu filosofi saya. Tapi ketika dia beraction, dia harus melihat di bumi mana dia berpijak. Jangan lagi melihat bulan. Ya. Karena bulan itu akan menyinari semua alam, sedangkan dia berbuat hanya di tempat dia berpijak saja. Jadi artinya apa? Dia boleh punya gagasan tinggi, boleh punya gagasan luas, tapi ketika dia menyusun action, rencana operasional, dia harus berdasarkan kekuatan sumber daya yang dia miliki. Tidak boleh menghayal lagi. Jadi mohon maaf ya, saya bukan mengkritik, tapi berdasarkan sumber daya dimiliki. Makanya saya ditambah kemampuan nggak, Bro? Ya sumber daya itu. Sumber daya yang dia ya. Sumber daya ini ya sumber daya manusia, yang sumber daya bukan manusia, semua sumber daya begitu kan. Maka dulu saya tidak pernah mau berjanji hal-hal yang bersifat mikro ketika nyalon rektor. Saya nggak pernah berjanji mau bangun hotel, saya nggak pernah berjanji mau bangun pom bensin, nggak pernah saya berjanji itu. Kenapa? Bukan bidangnya ya? Bukan begitu saja. Merumuskan apa namanya itu unsur-unsur operasional ini harus betul-betul dihitung kapasitas sumber daya kita itu. Tidak boleh dengan cara spontanitas begitu. Kita mau bangun hotel, kita punya uang nggak? Kalau nggak punya uang, dari mana cari uangnya? Nah, kalau kita nggak punya uang, mau cari uang, siapa yang mau cari uang? Nah, berapa sumber daya kita miliki? Dihitung dulu. Jadi nggak boleh gagasan tuh keluar secara spontanitas. Kalau dia keluar secara spontanitas, itu bakal sulit untuk dilaksanakan. Dan nggak boleh ngeganggu yang utama juga. Nggak boleh. Yang utamanya kan ilmiah di sini, akademisi gitu. Karena core bisnis perguruan tinggi itu adalah akademik. Ketika pemimpin sudah tidak konsen pada akademik, maka moralitas universitas itu akan menjadi pertaruhan di situ. Nah, itu persoalannya. Maka tidak boleh, saya tidak pernah mau menjanjikan hal-hal yang mohon maaf artinya terlalu teknis gitu. Kalau saya bangun ini nggak mau. Kenapa? Ketika kita merumuskan unsur-unsur operasionalnya, itu harus betul-betul dihitung sumber daya yang kita miliki. Kalau tidak hanya hayalan belaka itu nggak akan tercapai itu seperti itu gitu kan. Nah, itulah bedanya kira-kira orang berpikir manajemen itu. Oke, saya dapat lagi nih benang merah nih. Core bisnis ini memang di dalam bisnis itu kita juga harus ada yang utama yang harus kita jalankan dulu. Nah, kita di akademis ini ya core bisnisnya harus akademis dulu. Kalau bicara bangun hotel, punya nggak sumber dayanya di situ? Betul. Dan itu bukan core bisnis kan, jadi sampingan gitu kan. Betul. Dan gara-gara kita ini di kepalanya sebagian juga ada yang berpikiran ini PTN BH.
Ini bisnis murni nih, bisnis murni. Ini core bisnis ketinggalan ini nanti nih. Akademis betul ya Prof ya, jadi bisa ketinggalan kalau core bisnis ini. Kalau manajemen di internal ini sudah jalan, tadi internal quality-nya sudah jalan, dan manajemennya jalan, yakin itu pasti bisa jalan core bisnis yang lain itu bisa jalan. Oke, Prof. Dapat banyak ilmu nih, Prof. Nah, jadi setelah penjelasan ini dari ke-8 itu, adakah yang mendekati, Prof? Kalau ditanya itu. Saya melihat semua punya potensi. Semua punya potensi. Semua punya kapasitas. Tinggal tergantung seni apa yang mereka mainkan ketika jadi pemimpin. Art and science ya. Art and science tadi itu, gitu kan. Karena begini ya persoalannya itu kan. Yang jadi tugas utama perguruan tinggi itu adalah Tridharma. Tridharma perguruan tinggi. Itu core bisnisnya di situ. Itu sepanjang masa itu disebut dengan akademik ya. Jadi pembelajaran, penelitian, pengabdian masyarakat itulah core bisnis. Yang lainnya itu supporting system. Supporting system. Tapi terkadang core bisnis itu nggak bisa berjalan tanpa supporting system. Gitu kan. Nah oleh karena itu supporting system juga jangan dianggap hal yang remeh. Tetapi dalam membangun supporting system itu harus menguatkan core bisnis ini. Jangan keluar dari core bisnis itu, begitu kan. Contoh ya, kita punya program studi seni di Unila, di Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan Seni. Nah, kita bisa membangun core bisnis sekaligus membangun supporting system dalam rangka income generating. Contoh, kita bangun teater seni yang megah. Itu untuk laboratoriumnya orang pendidikan seni, tapi juga sekaligus bisa menjadi komponen bisnisnya Unila. Nah, itu kan kawin dia di situ kan, match dia di situ seperti itu gitu kan. Nah, lagi umpamanya kan, kita punya kan teknik mesin, nah, kita punya teknik elektro gitu kan. Kita bisa membangun proyek-proyek yang relevan dengan keilmuan itu sehingga dia bisa menjadi supporting system. Jadi akademiknya terdorong supaya berkualitas, kemudian dia juga bisa menghasilkan income generating sebagai unsur dari bisnis yang ada di bisa Unila. Kerja sama pabrikan kan gitu. Pabrikan segala makanya saya katakan arsitektur juga bisa. Semua jadi bisa. Konsultan kan gitu Konsultan, bisa. Konsultan kan. sipil juga bisa. Kita kan punya banyak tanah dulu sudah ada dikunjungi semua itu di mana-mana kan banyak lahan yang sudah dimiliki oleh Unila pada waktu itu. Nah itu sebenarnya bisa dimanfaatkan seperti itu gitu kan. Jadi kembali lagi ya ini kan terkait dengan kapasitas. Kapasitas orang-orang yang akan mengeksekusi visi, misi, dan program yang disusun oleh calon-calon rektor. Oke, Prof. Nah, ini kita nggak panjang lebar, tapi poinnya karena sudah dapat semua nih. Dan terakhir, Prof, adakah saran untuk Senat dan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Kemendikbud soal pemilihan rektor yang akan dilangsungkan mencari calon di tanggal 22 dan pemilihan rektor di tanggal 29 kalau nggak salah. Ada saran atau apapun atas pengalaman Prof. Bujang? Saya berharap ya, baik kepada anggota Senat maupun kepada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, mudah-mudahan sosok pemimpin yang akan muncul ini itu bukan orang yang merasa memiliki Unila, tapi orang yang merasa dimiliki oleh Unila. Bukan orang yang merasa memiliki Unila, tapi orang yang merasa dimiliki oleh Unila, sehingga kehidupannya, kepemimpinannya, kebijakannya diorientasikan untuk kepentingan Unila, bukan Unila diorientasikan untuk kepentingan dia sebagai penguasa Unila. Jadi sekali lagi saya mengharapkan pemimpin yang muncul ini pemimpin yang dimiliki oleh Unila, bukan memiliki Unila, yang dikuasai oleh Unila, tapi bukan semata-mata penguasanya Unila. Nah, mudah-mudahan kalau itu tertanam, semua akan on the track dalam mewujudkan visi misi ke depan. Oke, Prof, ada pertanyaan terakhir nih. Saya sih kemarin berpikir ngomong sama Prof. Jarwo nih, kenapa Pak Prof. Bujang nggak nyalon lagi? Ini kenapa, Prof? Ya usia ini udah habis. Oh, karena saya 63 tahun. Umur ya. Iya. Nah itu menarik. Jadi pada waktu itu ya,
saya, Prof. Karumani, Prof. Satria, Prof. Kamal, Prof. Irwan Sukri Banua, siapa lagi waktu itu ya? 6 saya lupa. Lupa lah, malah lupa saya itu kan. Ya. Nah itu kan usia-usia terakhir semua. Jadi Itu kita di itu menjelang umur berapa 60 waktu itu? semua. Umur berapa? 59 ya? Pada waktu itu 59. 59. Iya. Ya, oke. Wawan 58, Satria 58 kan nggak salah itu. Jadi itu the last opportunity semua gitu kan. Kesempatan terakhir. Kesempatan terakhir semua pada waktu itu. Jadi saya maklumi pada waktu itu kan. Oke. Tapi saya senang itu karena ada apa? Pada putaran kedua itu ya mereka sangat rasional lah kalau menurut saya menentukan Di pilihan. senatnya saat itu rasional ya. Rasional. Sebenarnya rasional. Ya. Dan pada waktu kan banyak wartawan mewawancara saya. Bagaimana perasaan Bapak? Saya bangga sebenarnya. Soal jadi tidak itu kan bukan urusan saya. Ya. Tapi saya merasa mendapat kepercayaan. Kenapa Dari- suara saya terbanyak? Dari internal itu dapat kepercayaan. Gitu. Tidak dengan transaksional tentunya kan. Tidak transnasional gitu kan. Jadi setiap orang menanyakan nanti kalau Bapak jadi siapa wakil rektor, kita duduk bersama. Ya, betul. Kalau perlu fit and proper test. Masa mau langsung kita jadiin? Iya, Jadi. gitu. Kalau jadi kan ya. Iya gitu kan. Kalau jadi rektor, siapa yang mau didudukin? Ya belum jadi. Jadi gimana? Mungkin teman-teman di FISIP masih ingat ya. Waktu saya sosialisasi di FISIP, saya sampaikan kepada mereka. Saya sudah pamit sama istri saya bilang, kalau saya terpilih, saya hibahkan diri saya untuk Unila. Saya hibahkan diri saya untuk Betul pada waktu itu. Kalau nggak salah sampai saya nggak sadar air mata saya agak netes pada waktu itu kan. Gitu. Artinya apa ya? ya nggak perlu dibayar, free of charge itu namanya. Ini harus berawal dari sebuah ketulusan. Ya, ya, Kan begitu kan. hati nurani. Hati ini. nurani. Makanya Harus tulus. sekarang kan mulai banyak ya istilah by heart by heart. By Leading heart. by heart. Leading by Managing by heart gitu kan. Termasuk study by heart gitu kan. Learning by heart banyak begitu kan. Bukan- Jadi memimpin itu tidak semata-mata by brand gitu. Tapi by heart. Dengan- Bagaimana kita merasakan apa yang dirasakan oleh orang lain. Ya. Nah kalau orang sudah berpikir seperti ini, maka dia akan menjauhi kezaliman. Menurut saya, kalau itu terwujud, rahmat akan turun. Negeri ini Pak, merdeka bukan karena senjata, Ya. bukan karena strategi perang, tapi karena rahmat Tuhan. Kenapa rahmat Tuhan turun? Karena ketulusan atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa disadurkan oleh keinginan yang luhur. Nah, jangan khawatir kalau luhur itu tertanam, rahmat akan turun dengan sendirinya begitu. Oke, Prof. Ujang, terima kasih banyak. Sama-sama Pak Wedi. Dapat pelajaran yang luar biasa. Pelajaran ini juga bukan pelajaran tentang pemilihan, ini pelajaran kehidupan karena dari core, dari kehidupan kita, hati yang tulus itu core. Kalau supportingnya bagus, core itu juga menjadi luar biasa gitu, baik ya. Kalau di istilah orang teknik, core itu kan adalah inti atom dan tidak bisa Ya. dirubah lagi, itu inti gitu, sudah harga mati, tidak bisa dipecah belah lagi, cuman bisa disupport saja. Pemirsa Bu Santok, demikianlah bincang kita kali ini dengan Profesor Bujang Rahman. Mohon maaf Prof kalau ada kata-kata yang kurang berkenan, kata-kata saya kurang berkenan, dan kepada Sama-sama. pemirsa Gus Santok, kalau ada kata-kata yang kurang berkenan, saya mohon dimaafkan. Kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.